warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristria Dimas Ayu Kartika Putri, salah satu PPKL Provinsi Jawa Timur. PPKL sendiri merupakan petugas penyuluh koperasi lapangan yang bertugas untuk mendampingi dan membina koperasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Di Jawa Timur sendiri ada 164 orang PPKL yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. PPKL juga punya wadah berbagi untuk masyarakat, untuk sesama PPKL, bahkan untuk koperasi maupun UKM yang ada di seluruh Indonesia. Wadah itu bernama Ngopi Bareng PPKL. Ngopi Bareng PPKL ditujukan untuk kita semua bisa berbagi. Teman-teman PPKL yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia kita bisa berbagi bersama apa kegiatan yang kita lakukan di masing-masing daerah. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Daud selaku pengurus dari Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah. Mungkin teman-teman yang ada di Surabaya maupun teman-teman yang ada di sekitar Surabaya pasti sudah banyak mengenal As-Sakinah, toko retail terbesar selain yang sudah ada seperti Indomaret, Alfamaret. As-Sakinah juga merupakan toko yang terkenal di kalangan anak muda. Begitu ya, Pak? Yeah. Salah satu toko kecintaan anak-anak kampus yang ada di ITS, Hang Tuah dan sekitarnya. Bahkan yang ada di UNER pun terkadang juga melipir datang ke As-Sakinah untuk mencari sesuatu. Kan seperti itu. Yeah. Oke, ya. Baik, sebelum kita mulai untuk lebih lanjut, boleh nih Pak kita kenalan dulu supaya semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, bisa mengenal lebih jauh Bapak Daud selaku pengurus dari Koperasi As-Sakinah. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai teman-teman PPKL seluruh Indonesia dan lebih khusus yang ada di Jawa Timur. Program khusus ya. Hari ini kita bersama dengan teman-teman PPKL untuk ngopi bareng teman-teman PPKL, ngobrol tentang koperasi. Ya. Baik, sebelum itu ya biar lebih dekat saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Daud, ya biasa dipanggil Daud. Alhamdulillah 1 tahun terakhir saya diamanahkan sebagai ketua pengurus, ya ketua pengurus Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah Jawa Timur. Ya, koperasi kami memang bergerak, core bisnisnya adalah di sektor konsumen. Nah, lebih fokus pada usaha di sektor retail atau toko modern atau swalayan modern. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Ya. Siap. Mungkin Pak bisa dijelaskan bagaimana sejarah awal mula Sakinah itu terbentuk? Monggo. Iya. Sakinah memang memiliki perjalanan yang cukup panjang, ya. Perjalanan yang cukup panjang, seperti layaknya koperasi-koperasi yang lain, gitu ya. Dimulai dari tahun 90-an, ya cukup tua. Ya cukup tua. Di tahun 90-an kita memulai, kemudian di tahun 91 itu terbit secara legal keluar badan hukumnya. Tetapi sebenarnya aktivitasnya sudah jalan, gitu ya, sudah jalan. Nah, kita memilih atau sektor bisnis retail karena memang salah satu yang insya Allah akan selalu dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namanya kebutuhan sehari-hari ya nggak ada habisnya gitu ya, nggak ada habisnya. Jadi kita memilih sektor itu. Mungkin ini Bapak, kan namanya saja koperasi pondok pesantren, berarti basicnya awal itu adalah dari pondok pesantren. Ya, itu? Betul sekali. Ya, jadi koperasi ini diinisiasi oleh para guru ustadz gitu ya, santri-santri yang udah dewasa ya, santri-santri yang udah dewasa karena pengen mandiri ya, atau biasa ya kalau di pondok zaman-zaman dulu atau mungkin bisa jadi sampai sekarang ya, pondok-pondok tertentu memang belum punya sokongan dana gitu ya, hanya betul-betul berdasarkan ikhtiar luar biasa. Jadi dari latar belakang itu kemudian para guru-guru berinisiatif untuk membentuk mendirikan usaha yang orientasinya memang adalah untuk supaya ada pemasukan tambahan atau ada yang bisa membiayai dari operasional pondok itu. Berarti memang ada arahan dari guru-guru yang ada di pondok pesantren untuk kepada santrinya begitu, atau bagaimana Pak untuk ayo kita usaha lain? Iya, malah yang menjalankan adalah para para santri, inisiatornya, para ustadz-ustadznya gitu ya. Gitu. Nah, tetapi memang yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah santri-santri yang udah cukup senior gitu ya. Mungkin sekalian untuk belajar terjun ke masyarakat, belajar untuk istilahnya Pak, untuk mengolah diri, ya, mengembangkan diri, istilahnya kan seperti itu nih. Ya. Jadi keluar pondok itu tidak hanya untuk yang tidak hanya bisa ngaji, tidak hanya bisa hafal Quran, tapi juga bisa istilahnya itu Pak, untuk terjun ke masyarakat langsung gitu nggih Pak? Betul sekali. Jadi memang namanya santri memang diharapkan tidak hanya sekedar pintar ngaji ya, pintar tentang masalah-masalah agama. Ya, harapannya nanti santri ini ada bekal gitu ya, ada bekal mungkin di suatu saat ketika mereka nanti selesai, mereka juga ada tambahan soft skill gitu ya di sektor bisnis, di sektor usaha. Tetapi memang ada juga yang ditunjuk ya, yang ditunjuk secara khusus untuk fokus menangani. Santri-santri ini biasanya adalah santri yang memang secara bakat tidak cocok di ceramah, tidak cocok di istilahnya ngajar gitu ya. Ya udah, cocoknya berinteraksinya dengan barang-barang gitu ya. Sekalian menyalurkan bakat. Ya, sekalian menyalurkan bakat. Ya, terus itu. Saya penasaran nih Pak, kenapa koperasi yang menjadi pilihan untuk kegiatan usaha menyalurkan bakat-bakat dari santri itu kok bukan yang lain gitu? Ya. Secara legal memang kan sektor usaha itu atau secara badan hukum ya, ini kan hanya ada dua. Yang pertama mungkin perusahaan, yang kedua adalah koperasi. Ya, kalau perusahaan ini kan memang basicnya ini kan kapitalis, artinya siapa yang punya banyak uang, nah dia yang berkuasa gitu ya. Sementara kita lebih cenderung, maksudnya lebih sejalan dengan prinsip koperasi. Ya, koperasi ini kan lebih sosialis gitu ya. Itu sesuai dengan cita-cita Bung Hatta juga sebenarnya. Ya, jadi sejalan gitu ya, sejalan supaya kita jangan ada yang menguasai gitu ya, jangan ada yang menguasai, tetapi kita usaha ini adalah usaha bersama. Walaupun punya modal banyak, tetapi jangan mengintervensi, jangan yang yang mengontrol usaha itu, tetapi ini akan kita kawal bareng-bareng ya. Itu sebenarnya menjiwai karena ada kesamaan prinsip gitu ya. Berarti awal mula itu anggotanya adalah santri dan ustadz-ustazah yang ada di pondok pesantren tersebut gitu. Ya, benar sekali. Dulu awal pembentukan dulu berapa ya Pak anggotanya? Ya, jadi
sampai dengan saya masuk ya. Jadi kalau awalnya berapa saya juga belum nggak mengikuti secara apa namanya secara detail. Tetapi sampai dengan tahun 2011 ya, sekitar tahun 2010-2011 itu fluktuasinya jumlahnya hanya di sekitar 100-an orang aja. Di sekitar orang. Kenapa? Karena memang pada saat itu kan skalanya skala kota ya. Skala kota Surabaya. Selain itu juga karena namanya pondok ya, juga pondok yang apa istilahnya ya, belum terlalu besar pada saat itu, sehingga memang hanya yang mampu-mampu saja yang ikut gitu ya. Yang belum mampu belum ikut gitu ya. Atau karena memang pada saat itu kita memberikan batasan-batasan khusus bahwa yang bisa jadi anggota koperasi itu hanya yang memenuhi kriteria-kriteria. Nanti di tahun 2000 sejak kita naik ke provinsi itu kemudian kita rubah gitu ya, kita buka lebih lebih fleksibel ya, lebih fleksibel keanggotaan itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun belum banyak ya, kurang lebih sekitar 1000-an orang gitu ya, karena sudah skala itu banyak, Pak. Provinsi. Itu termasuk angka yang banyak sih, Pak, kalau menurut saya. Iya. Seperti itu. Ya walaupun masih dikasih nasihat ya, dikasih nasihat sama dinas, kurang banyak tuh katanya ya. Tapi cukup lah untuk dengan usaha yang menggurita, istilahnya kan seperti itu, Pak ya. Usahanya Asakina ini menurut saya itu sudah menggurita, karena tidak hanya di lingkup awalnya saja yang ada di Arif Rahman Hakim itu, tapi sekarang juga Asakina sudah punya cabang-cabang, cabang-cabang di seluruh Surabaya nih, Pak, atau sudah ada yang di Jawa Timur mungkin? Alhamdulillah sudah ada beberapa di daerah di luar Surabaya gitu ya. Cuma memang kalau dibilang menggurita sebenarnya belum juga gitu ya. Tapi amin, kita aminkan gitu ya. Selain di Surabaya berarti ada di daerah mana? Kita ada di Malang. Di Malang, kemudian ada di Kediri, kemudian di Gresik ya, termasuk di Sidoarjo juga ada. Ya. Jumlahnya satu-satu atau sudah? Ada beberapa, ada yang masih satu, ada yang 2 gitu ya. Jadi di ini. Awal mulanya Asakina bisa sebesar ini tuh gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau pengembangan itu terus dilakukan gitu ya. Cuma kita memulai merubah ya. Kalau dulu kan kita sektornya supermarket gitu ya. Sektor supermarket. Walaupun memang awalnya minimarket ya. Jadi tahun 93 itu 93-94 itu memang toko kelontong ya istilahnya. Jadi kita punya luas toko kita sekitar 200 meter persegi gitu ya. Nah itu terus berkembang jadi 500, jadi 1000, 1500 dan seterusnya. Alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih sekitar 2500-an gitu ya, 2500 meter lokasi toko kita gitu ya. Nah masuk dalam kategori supermarket. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata kalau kita mau mengembangkan supermarket lagi butuh modal besar gitu ya. Ya modalnya pasti cukup sangat besar. Jadi kita merubah pola. Kita merubah pola pengembangan kita adalah ke arah minimarket. Jadi tahun 2012 kita memulai polanya. Di tahun 2012 kita memulai pola pengembangan kita dengan konsep minimarket. Tapi itu pun kita pun masih apa istilahnya ya, maju mundur ya, karena ternyata walaupun minimarket modalnya masih cukup besar gitu ya, masih cukup besar. Nah sehingga biar bisa ekspansi ya kita mengembangkan pola kerjasama supaya kita tidak perlu bermodal besar. Jadi kita ajak masyarakat, anggota kita yang punya tempat yang punya tempat yang sesuai dengan standar gitu ya.
Kemudian kita ajak kerjasama, ya kita ajak kerjasama. As-Sakinah yang jauh Pak. As-Sakinah mengajak seperti pelaku UKM seperti itu atau bagaimana? Anggota atau masyarakat? Ada macam-macam yang kita ajak, siapa saja sebenarnya yang mau gitu ya, yang mau bersama-sama dengan kita mengembangkan bisnis ini gitu ya. Gitu. Persyaratannya memang ya tentu Menjadi punya anggota. Enggak. Jadi tidak harus. Enggak harus. Jadi yang penting punya lokasi gitu ya. Punya lokasi bangunan yang standar yang kita pakai. Istilahnya seperti franchise gitu, Pak. Kalau franchise itu kan konsepnya adalah kita sudah punya tempat, kita pun masih membayar. Iya. Ya, ada biaya franchise istilahnya. Kalau kita enggak. Ya, kenapa? Karena memang kan secara undang-undang ada ketentuan yang membolehkan baru bisa kita menggunakan konsep franchise. Jadi kita konsepnya masih sebatas kerjasama. Ya, kerjasama itu pun kita buat se-fleksibel mungkin gitu ya. Ada yang punya toko tapi nggak punya modal lain gitu ya, nggak punya modal lain, punyanya cuma toko itu gitu ya. Disuruh renovasi supaya bagus juga nggak punya uang gitu ya. Akhirnya ya udah kami yang membiayai itu. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Alhamdulillah sejak itu ya satu demi satu kita kembangkan gitu ya, berkembang. Walaupun memang semakin kesini ternyata tantangannya juga semakin berat gitu ya, semakin besar ya, kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Nah ini saya itu kan suka nih, saya ini termasuk orang yang suka ke Sakinah, Pak. Karena di sana tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, tapi di sana juga ada istilahnya jajanan dari kesukaan anak-anak muda di Surabaya kan gitu ya, Pak. Itu memang panjenengan itu koperasi itu bekerja sama dengan UKM atau bagaimana itu, Pak? Karena sebelum masuk ke supermarketnya Sakinah ini teman-teman ya, saya itu selalu belok dulu. Belok dulu, entah itu mau beli cemilan, entah beli minuman, itu tersedia. Nah itu polanya itu gimana, Pak? Itu memang panjenengan menyediakan tempat atau mereka yang meminta tempat atau gimana, Pak? Mau gue dijelaskan? Iya. Memang salah satu visi kita ini kan memberikan manfaat gitu ya, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama gitu ya. Jadi sejak awal konsepnya adalah memang kita memberikan space khusus gitu ya, baik itu di luar ataupun di dalam ya. Di luar dan di dalam ada di dalam ya. Nah, kalau di luar memang konsepnya kan istilahnya menguasai ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Kalau di dalam kan enggak, kita yang mengaturkan. Yang penting masukkan produknya apa, kita yang nempatkan di mana. Tetapi kita memberikan space khusus bahwa ini adalah produk-produk UKM gitu ya, produk-produk UKM. Nah, sedangkan yang di luar memang kita siapkan secara istilahnya ya, mereka menyeting sendiri gitu ya, mendesain sendiri supaya lebih konsumen enak gitu ya, mau datang itu tertarik datang gitu ya. Jadi satu memang karena itu visi kita ya. Yang kedua bahwa memang juga selain visi ternyata itu juga permintaan dari pemerintah bahwa ayo tolong diberikan fasilitas gitu ya. Nah ini karena sudah sejak awal visi kita itu, jadi tidak jadi masalah gitu ya. Karena disuruh dan tidak disuruh pun kita sudah menyiapkan. Ya, tetapi memang tentu itu tidak gratis kalau yang di luar. Kenapa? Karena kan mereka pakai listrik, ya kan? Siap. Mereka pakai air. Ya kalau gratis kan ya, yang ini kan gitu ya. Jadi tetap ada sharingnya, tapi tetap bahwa itu masih sangat worth it lah dengan pasar yang kita siapkan, dengan fasilitas yang kita siapkan gitu ya. Jadi kalau yang di dalam memang banyak yang memang space-nya lebih luas yang kita siapkan gitu. Kalau yang di dalam itu kan seperti display produk gitu ya. Hanya display. Kalau yang di luar kan seperti ya sudah disediakan tempat jualan untuk para UKM, untuk mereka bisa
istilahnya mengembangkan usahanya juga di situ. Pesan apa nih Pak untuk para koperasi-koperasi yang ada di Jawa Timur khususnya untuk bisa mengembangkan usaha retail mereka kalau bisa sampai sebesar Sakinah? Mungkin jenengan bisa memberikan inspirasi kepada pengurus-pengurus koperasi yang ada di Jawa Timur. Monggo Pak. Baik, memang mengelola koperasi ternyata bukan perkara yang dibilang mudah, tidak juga, tapi dibilang sulit enggak juga sebenarnya gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah keseriusan, ya, komitmen, kemudian sinergi, ya, sinergi antara pengurus dan anggota ataupun dengan stakeholder yang ada. Karena kalau kita mau berjalan sendiri, sekuat apa kita untuk berkembang? Maka ayo kita bersinergi, ya, ayo kita bersinergi, istilahnya merapatkan barisan untuk semakin menebar manfaat ke anggota kita, ke masyarakat kita. Karena yang kami sadari, yang kami lakukan memang adalah ya tadi, kalau hanya mengandalkan modal simpanan pokok, simpanan wajib gitu kan, tidak akan pernah sampai ya Pak ya. Simpanan pokok 10.000 ya, simpanan wajibnya 5.000, 10.000 ya, dikumpulkan ya nggak terwujud gitu ya. Sehingga memang harus melakukan sinergi. Sinerginya seperti apa? Kami itu melakukan, kami kerjasama dengan sesama koperasi, gitu ya. Jadi ada koperasi yang mereka punya tempat, tapi karena koperasinya ini koperasi kampus, gitu ya. Ya siapa yang sempat ngurusin gitu ya? Sempat diurusin sendiri ternyata nggak jalan, sibuk, kadang nggak bisa dikontrol gitu ya. Akhirnya ya udah kerjasama dengan kita, ya kerjasama dengan kita. Manajemennya dari kita, produk dari kita gitu ya. Yang ngelola kita tinggal laporan aja, ini laporan kinerjanya bulan ini gini ya. Kemudian kita bagi hasilkan sharing bagi hasilnya setiap bulan. Jadi kalau misalnya ternyata sumber daya yang kita punya itu ada yang seperti yang tadi gitu ya, maka kita bisa sharing, artinya sinergi tadi. Karena kalau sekali lagi kalau misalnya mengandalkan diri sendiri sepertinya berat, bisa tapi akan berat, apalagi dengan baru belajar. Wah ini ada tuh yang nekat gitu ya, oh silahkan nggak apa-apa, nekat untuk menjalankan sendiri. Ya alhamdulillah 3 bulan menyerah gitu ya. 3 bulan menyerah karena memang ternyata nggak sesederhana apa istilahnya itu, tidak sederhana gitu ya. Tapi kan bisa dipelajari ya. Bisa. Ya memang tinggal konsistensi tadi. Ya konsistensinya sejauh apa gitu. Ya. Nah, selain untuk koperasi, saya juga kepengen Pak Daud ini memberikan pesan untuk generasi milenial atau sekarang tuh disebut Gen Z gitu Pak. Yeah. Itu untuk ayolah berkoperasi, karena kan memang saat ini Pak di kalangan anak muda itu seperti koperasi itu apa sih? Yeah. Koperasi itu cuman tempat utang-utangan, nggak keren sama sekali. Kayak apa ya, sudah terintimidasi dengan sendirinya. Kalau anak muda tuh pasti apa sih koperasi ini gitu, seperti betul itu. Sekali. Monggo dengan ajak anak muda di Jawa Timur lah untuk mau bergabung dengan koperasi. Ya. Jadi untuk para teman-teman ya yang generasi milenial atau generasi yang terbaru, generasi Z ya. Generasi Gen Z sekarang. Gen Z. Ya, jadi ayo kenal koperasi ya. Mungkin karena tidak mau bergabung dengan kita itu karena belum kenal saja. Kalau ya benar sekali itu ya. Kalau teman-teman tahu ya seperti apa koperasi itu, ternyata sangat luar biasa gitu. Koperasi-koperasi seperti misalnya susu Frisian Flag gitu ya. Banyak nih loh. Banyak anak muda ini yang nggak tahu kalau ternyata produk-produk yang ada di supermarket seperti yang jenengan tadi sebutkan itu
itu miliknya koperasi. Miliknya koperasi. Iya, Pak, ya? Jadi holdingnya itu adalah koperasi. Jadi koperasi kemudian ada perusahaan di bawahnya gitu ya. Dan banyak sekali, bahkan klub-klub sepak bola seperti Barcelona sekalipun ternyata adalah koperasi gitu ya. Iya, ya hanya ya mereka tidak kenal aja kalau ternyata koperasi itu adalah sebuah lembaga yang luar biasa saja, yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, maka ayo kalau misalnya ada yang merasa apa istilahnya ya, a priori gitu ya, a priori dengan koperasi, ayo gabung dulu lah gitu ya, gabung dulu, ayo kita kembangkan bareng-bareng, kenalan dulu. Iya, malah yang sangat enak untuk mengembangkan diri itu di koperasi. Ya kenapa? Karena Pak? Ya kenapa? Karena koperasi itu sangat terbuka gitu ya, sangat terbuka untuk mengeksplor bisnis ya, mengeksplor skillnya gitu ya. Kalau perusahaan biasanya ketika kita masuk sudah ada yang saklek gitu ya, ngikut ini gitu ya, sudah ada ininya. Sementara koperasi, setahu saya, sepengalaman saya itu banyak yang memang ayo malah ini explore diri, gimana caranya supaya koperasi itu bisa semakin berkembang. Jadi peluangnya sangat sangat besar ya. Jadi kalau sudah kenal, insya Allah koperasi akan sangat menjadi rumah yang bagus untuk para generasi muda. Jadi modalnya itu modal duit di koperasi itu mau ikut itu nggak hanya kalau di perusahaan itu kan duit. Iya. Kalau di modal utama adalah duit, tapi kalau di koperasi modal utamanya adalah kemauan. Yeah. Bener ya Pak? Yeah. Siap. Pak Daud, saya mau bertanya nih, peran PPKL untuk koperasi di Jawa Timur termasuk koperasi As-Sakinah gimana ya Pak? Ya, kita memang sangat berharap bahwa teman-teman PPKL ini terus berkontribusi aktif gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang koperasi-koperasi kita itu kan merasa sendirian gitu ya, merasa sendirian kok, semua serba apa istilahnya, serba susah gitu ya, serba bahkan mungkin nggak paham mau kemana sih gitu ya, mau kemana, akhirnya kan nabrak sana sini gitu ya, nabrak sana sini. Nah, alhamdulillah memang teman-teman PPKL ini harus bisa menjadi jembatan gitu ya. Di kami mungkin kami pernah beberapa kali gitu ya sharing dengan teman-teman PPKL. Cuma karena mungkin dianggap udah jalan sehingga nggak perlu terus di apa istilahnya. Karena gini Pak, karena koperasi As-Sakinah sudah settle. Yeah. Banyak lagi koperasi-koperasi yang baru itu yang perlu kami bina. Tapi kan kita tetap menjalin komunikasi terus ya Pak ya. Yeah. Tidak akan pernah putus juga. Iya. Jadi memang kita ini yang luar biasa maksudnya gitu ya. Artinya walaupun dianggap sudah settle, bahwa ternyata teman-teman PPKL juga masih menganggap mungkin gitu ya, mungkin masih ada hal yang perlu dibantu. Artinya kepedulian gitu ya, teman-teman PPKL terhadap kondisi koperasi ini tentu kami apresiasi gitu ya, walaupun memang bertanya itu ternyata kadang kita kan nggak butuh sebenarnya bukan mau cari ini, tapi kalau ketika kita ditanya itu jadi ternyata mereka peduli sama saya ya gitu ya. Ya betul, biasanya kan perempuan gitu kadang-kadang juga gitu ya. Nah, ternyata prinsip manusia kan begitu, kadang-kadang bukan untuk mau dibantu, tetapi hanya sekedar nanya kabar saja itu jadi ternyata mereka ingat saya gitu ya. Nah, itu kita mengapresiasi, dan teman-teman koperasi ya tentu bisa yang merasa banyak kendala, banyak ini bisa berkomunikasi terus dengan teman-teman PPKL. Tentu memang teman-teman PPKL juga tidak bisa sepenuhnya memberikan solusi, tetapi paling tidak ada teman ngobrol satu gitu ya. Ada teman ngobrol juga mungkin
mereka sudah punya jaringan gitu ya. Jadi walaupun bukan mereka yang jawab, mereka bisa menghubungkan gitu ya. Dan itu kita rasakan gitu ya, kita rasakan di Koperasi Sakinah. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Daud. Siap, sama-sama. Semoga penjelasan panjenengan bisa diterima oleh teman-teman PPKL yang ada di seluruh Indonesia dan bisa menularkan metode-metode dari Koperasi As-Sakinah kepada koperasi binaan teman-teman PPKL di seluruh Indonesia. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Untuk hari ini cukup sekian, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saksikan terus Ngopi Bareng PPKL selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.